MIT probabilitas dan statistika. Materi probabilitas dasar, teorema Bayes, dan Markov chain. Disusun oleh Farid Muhammad, NIM S1 S1 19054. Materi pertama, probabilitas dasar. Definisi probabilitas adalah suatu ukuran tentang kemungkinan suatu peristiwa event akan terjadi di masa mendatang. Probabilitas juga dapat diartikan sebagai harga angka yang menunjukkan seberapa besar kemungkinan suatu peristiwa terjadi. Di antara keseluruhan peristiwa yang mungkin terjadi, probabilitas dilambangkan dengan P. Keterangan P probabilitas, E event atau kejadian, X jumlah kejadian yang diinginkan atau peristiwa, N keseluruhan kejadian yang mungkin terjadi. Rumus P dalam kurung E sama dengan X per N. Tiga hal penting dalam probabilitas, yaitu yang pertama, percobaan adalah pengamatan terhadap beberapa aktivitas atau proses yang memungkinkan timbulnya paling sedikit dua peristiwa tanpa memperhatikan peristiwa mana yang akan terjadi. Dua, hasil adalah suatu hasil dalam sebuah percobaan. Tiga, peristiwa adalah kumpul dan dari suatu yang lebih hasil yang terjadi pada seluruh percobaan atau kegiatan. Manfaat probabilitas. Manfaat probabilitas dalam kehidupan sehari-hari adalah membantu kita dalam mengambil suatu keputusan serta meramalkan kejadian yang mungkin terjadi. Jika kita tinjau pada saat kita melakukan penelitian, probabilitas memiliki beberapa fungsi, antara lain membantu peneliti dalam mengambil keputusan yang lebih cepat. Dengan teori-teori probabilitas kita dapat menarik kesimpulan secara tepat dan hipotesis yang terkait tentang karakteristik populasi. Yang ketiga, mengatur derajat ketidakpastian antara analisis sampel hasil penelitian dari suatu populasi. Pendekatan probabilitas. Ada tiga hal pendekatan konsep untuk mendefinisikan probabilitas dan menentukan nilai-nilai probabilitas, yaitu yang pertama, pendekatan klasik, yang kedua, pendekatan frekuensi relatif, dan yang ketiga, pendekatan subjektif. Pendekatan klasik adalah kajian awal manajemen yang fokus pada rasionalitas dan berusaha menjadikan organisasi dan pekerja berfungsi seefisien mungkin. Menurut Frederick W. Taylor, manajemen ilmiah adalah menggunakan metode ilmiah mendefinisikan salah satu cara terbaik dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Pendekatan relatif adalah pendekatan yang menggunakan perhitungan frekuensi relatif yang mendasarkan pada terjadinya peristiwa masa lalu sebagai suatu peluang. Pendekatan subjektif, pendekatan yang menempatkan manusia sebagai subjeknya. Penelitian ini bersifat interpretatif, menggunakan penafsiran yang melibatkan banyak metode. Soal nomor 1, terdapat 10 kartu bernomor 1 sampai 10. Jika diambil satu kartu secara acak, maka peluang mendapatkan kartu bernomor bilangan prima atau ganjil adalah sudah jelas pada slide 1 ini tentang jawabannya. Lanjut. Pembahasan atau penyelesaian soal. Kita temukan terlebih dahulu ruang sampel jumlah mata 2 dadu sebagai berikut. Mungkin sudah jelas juga pada slide ini. Kita lanjut. Teori kedua, teorema Bayes. Definisi teorema Bayes adalah sebuah teorema dengan dua penafsiran berbeda. Dalam penafsiran Bayes, teorema ini menyatakan seberapa jauh derajat kepercayaan subjektif harus berubah secara rasional ketika ada petunjuk baru. Dalam penafsiran frekuentis, teorema ini menjelaskan referensi inverse probabilitas dua kejadian. Teorema ini merupakan dasar dari statistika Bayes dan memiliki penerapan dalam sains, rekayasa, ilmu ekonomi atau terutama ilmu ekonomi mikro, teori permainan, kedokteran, dan hukum. Penerapan teorema Bayes ini memperbarui kepercayaan dinamakan inference bias. Secara umum, teorema Bayes dinyatakan sebagai berikut: P dalam kurung A per B, P dalam kurung B per A, atau P kali P dalam kurung A per P dalam kurung B. Dalam notasi ini, P dalam kurung A per B berarti peluang kejadian A bilangan A bila B terjadi, dan P dalam kurung B per A peluang kejadian B bila A terjadi. Lanjut. Soal dan penjelasannya mungkin atau jawabannya itu mungkin sudah jelas pada slide ini. Mungkin kita lanjut saja. Pembahasannya juga tuh sudah jelas pada slide yang ini. Mari kita lanjut. Teori ketiga, Markov chain.
Perubahan yang ada di dalam kehidupan sehari-hari sangat bervariasi. Ada perubahan yang bersifat statis, namun ada juga yang bersifat dinamis. Karena kehidupan yang terus berjalan, maka perubahan yang terjadi memang tidak bisa dihindari. Salah satu solusi yang relevan untuk situasi tersebut adalah dalam melakukan prediksi akan apa yang terjadi masa akan datang. Contoh perubahan. Yang pertama, prediksi perpindahan minat dan merek tertentu. Yang kedua, manajemen pengobatan diabetes. Yang ketiga, pemantauan lalu lintas. Rantai Markov atau Markov Chain adalah sebuah teknik perhitungan yang umumnya digunakan untuk melakukan pemodelan bermacam-macam kondisi. Teknik ini digunakan untuk membantu dalam memperkirakan perubahan yang mungkin terjadi di masa mendatang. Rantai Markov atau Markov Chain adalah suatu teknik matematika yang biasa digunakan untuk melakukan pemodelan atau modeling bermacam-macam sistem dan proses bisnis. Teknik ini dapat digunakan untuk memperkirakan perubahan di waktu yang akan datang dan variabel dinamis atas dasar perubahan-perubahan dari variabel-variabel dinamis tersebut di waktu yang lalu. Teknik ini dapat digunakan juga untuk menganalisis kejadian-kejadian di waktu yang mendatang secara matematis. Model rantai Markov dikembangkan oleh ahli Rusia A.A. Markov pada tahun 1896 dalam analisis Markov. Yang dihasilkan adalah suatu informasi probabilistik yang dapat digunakan untuk membantu pembuatan keputusan. Jadi, analisis ini bukan suatu teknik optimisasi, melainkan suatu teknik deskriptif. Probabilitas transisi adalah perubahan dari suatu status ke status yang lain pada periode atau waktu berikutnya dan merupakan suatu proses random yang dinyatakan dalam probabilitas. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini. N adalah jumlah keadaan dalam proses dan P adalah kemungkinan transisi dari keadaan saat I ke keadaan J. Jika saat ini berada pada keadaan I, maka baris I dari tabel di atas berisi angka-angka PI1 atau PI2 atau PIN merupakan kemungkinan berubah ke keadaan berikutnya. Oleh karena angka tersebut melambangkan kemungkinan, maka semuanya merupakan bilangan non negatif dan tidak lebih dari 1. Soal. Mungkin soalnya sudah jelas pada slide ini, kita lanjut. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.